teman-teman, bagaimana kabar kalian di sana? Saya harap semua dalam keadaan baik. Teman-teman, sudah tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Desember, tapi ibadah kita masih online. Walaupun begitu, kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Hai Kristen Nyanyilah. Teman-teman, sebelum memasuki firman, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahan dalam kerajaan surga, terima kasih atas nafas kehidupan dan anugerah-anugerah-Mu yang masih Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memasuki firman, biarlah firman-Nya nanti akan kami dapat kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi remang dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tema minggu ini adalah I am Lord Every Moment. Mari teman-teman kita angkat satu pujian lagi, yaitu bagi Yesus kuserahkan. Halo adik-adik remaja, Shalom semuanya. Ketemu lagi dengan kami. Kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Untuk itu mari kita, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang kami rasakan sampai saat ini. Tuhan selalu menolong dan menjaga kehidupan kami. Pada ibadah online kami pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk bisa memahami dan mengerti tentang firman-Mu,
dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu juga Tuhan untuk hamba-Mu ini, biarlah Tuhan akan memberkati setiap perkataan demi perkataan yang akan diperkatakan melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah semuanya itu berasal daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Mari adik-adik kita akan baca bersama-sama. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema ibadah kita pada hari ini adalah I am not every woman, atau saya bukan perempuan biasa. Berbicara tentang perempuan, tidak lepas dari seorang ibu. Apa yang adik-adik pahami tentang Hari Raya Ibu Nasional, dan apa yang adik-adik lakukan di Hari Raya Ibu Nasional tersebut? Penting kita merayakan Hari Ibu Nasional karena apa? Karena seorang ibu sangatlah penting peranannya di tengah keluarga kita. Dia yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik, bahkan memberikan cinta kasihnya kepada anak-anaknya. Untuk itu patutlah kita merayakan Hari Ibu Nasional. Apa yang harus kita lakukan saat merayakan Hari Ibu Nasional? Mungkin
selama ini kita tidak pernah merayakan Hari Ibu Nasional atau kita tidak pernah melakukan kegiatan di Hari Ibu tersebut. Mulai saat ini mari adik-adik, mungkin yang kita lakukan di dalam merayakan Hari Ibu Nasional ini, mungkin kita hanya memberikan ucapan kepada seorang ibu kita, seperti ucapan terima kasih ibu, I love mom, saya sayang mama, mamaku terhebat. Mungkin dengan ucapan-ucapan itu, seorang ibu pasti akan sangat berbahagia dan bersuka cita. Nah adik-adik, mari kita mau belajar tentang sosok seorang ibu, kaum perempuan, di mana kita berada. Indonesia merayakan Hari Ibu Nasional, yaitu pada tanggal 2 hari dari sekarang. Sekarang ini tanggal 20. 2 hari yang akan datang berarti tanggal 22. Itu berarti Indonesia merayakan Hari Ibu Nasional, yaitu pada tanggal 22 Desember. Kenapa tanggal 22 Desember? Itu mengacu pada Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 22 sampai 25 Desember tahun 1928. Kongres tersebut diadakan untuk meningkatkan hak-hak perempuan dalam dunia pendidikan dan pernikahan. Hari pertama Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember tahun 1928 inilah yang kemudian menjadi acuan bagi pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan peringatan Hari Ibu yang diresmikan oleh Presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno, melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959. Karena itu, oleh sebagian orang pada tanggal 22 Desember diperingati bukan saja sebagai Hari Ibu Nasional dengan menyatakan cinta dan terima kasih kepada ibu, tetapi juga sebagai Hari Ibu Nasional, sebagai Hari Perempuan Nasional yang hendak mengingatkan peran penting perempuan dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam urusan berbangsa dan bernegara. Pelajaran hari ini akan mengajak kita, adik-adik remaja, untuk mengerti pentingnya peran perempuan dalam kisah Advent. Pada hari ini kita memasuki masa Advent yang keempat. Dan melalui pelajaran hari ini juga kita akan mengajak adik-adik untuk memberikan kegiatan dalam rangka Hari Ibu Nasional. Pasti adik-adik tahu apa yang terbaik yang adik-adik berikan atau yang adik-adik lakukan untuk kegiatan dalam rangka menyambut Hari Ibu Nasional pada tanggal 22 Desember yang akan datang. Adik-adik, kisah kelahiran Yesus Kristus dalam Injil Lukas adalah kisah yang paling lengkap dibandingkan dengan Injil-Injil lainnya. Cerita Lukas tidak dimulai dari peristiwa kelahiran Yesus sendiri. Masih ada kisah-kisah sebelumnya. Dalam Injil Lukas, kisah persiapan kelahiran Yesus Kristus disejajarkan dengan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Kedua kisah kelahiran ini mempunyai banyak kesejajaran, yaitu sama-sama didatangi malaikat Gabriel bagi calon ayah, bagi calon ibu muda. Asal pesan yaitu jangan takut. Lalu kemudian ada kabar sukacita tentang panggilan. Kelahiran yang istimewa karena ayah dan ibu
yang sudah lanjut usia. Kemudian ibu masih gadis dan belum menikah. Berita kelahiran anak dipertanyakan oleh Zakaria, dipertanyakan oleh Maria. Tempat penyampaian berita di bait Allah saat ibadah di rumah biasa. Pertanyaan soal kelahiran anak, Zakaria dianggap sebagai kesangsian sehingga ia menjadi bisu. Maria dapat dimaklumi dan dijelaskan lebih lanjut. Tentang kehamilan, bagi Elizabeth itu adalah sebagai penghapus aib. Sedangkan bagi Maria bisa menjadi aib dan butuh pengorbanan. Itulah sekilas kesejajaran kisah lengkap dengan kemiripan dan perbedaan antara peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Yesus Kristus. Yang pasti, ada peran penting dua perempuan dalam kelahiran yang istimewa tersebut, yaitu Elizabeth dan Maria. Sebagai perempuan pada zaman itu dalam masyarakat Yahudi, perempuan adalah kaum yang lemah, posisinya lemah. Sebagai masyarakat Yahudi pada umumnya, mereka mengungguli kaum laki-laki dan menempatkan perempuan sebagai warga kelas 2, lemah. Perempuan dianggap lemah, diremehkan, direndahkan. Tapi Allah justru memilih perempuan yang biasa dan sederhana menjadi rekan sekerjanya untuk menjadi ibu bagi Tuhan, yaitu Maria, dan ibu bagi sang penyiap jalan yaitu Elizabeth. Untuk maksud itu, Maria akan mengandung walaupun masih perawan dan melahirkan seorang anak laki-laki saat Roh Kudus turun ke atasnya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaunginya. Sebagai bukti karya Allah, Elizabeth, saudara Maria yang sudah lanjut usia atau sudah tua dan madul pada saat itu, sekalipun dimungkinkan oleh karya Allah untuk mengandung. Juga Maria yang perawan pun mengalami hal yang sama, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sejarah khusus pada zaman itu bagi Maria ada risiko yang harus ditanggung, yaitu Yusuf tunangannya bisa menceraikannya, karena dianggap bahwa Maria telah berzina. Di Israel pada zaman itu ada tahap-tahap yang harus dilalui seseorang sebelum menikah. Tahapan pertama adalah tahapan perjanjian. Saat pasangan masih kecil, orang tua atau walinya sudah mengikat janji, dan itu disebutkan perjodohan, dan ini bisa dibatalkan. Dan yang kedua adalah tahap pertunangan, peresmian hubungan. Perjanjian pertunangan ini diketahui oleh umum. Sifatnya mengikat dan berlangsung selama 1 tahun. Dalam masa pertunangan ini, keduanya sudah dikenal sebagai suami istri, namun belum punya hak untuk hidup sebagai suami istri. Hubungan pada tahap ini tidak bisa dibatalkan kecuali lewat perceraian. Selain itu, pada saat itu, karena kehamilannya, Maria bisa dihina, dicemooh,
direndahkan, dijauhi masyarakat. Bahkan bukan itu saja, mungkin kepadanya akan dikenakan hukuman berat sebagai perempuan yang dianggap berzina. Di tengah berbagai kemungkinan dan resiko ini, Maria yang pada saat itu sebagai perempuan yang lemah, kemudian dia menerima tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya sebagai ketaatannya kepada Tuhan. Lalu ia mengatakan dalam bacaan kita pada ayat 38, dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di tengah keterbatasannya, di tengah kelemahannya sebagai perempuan pada zaman itu, Maria punya peranan penting dalam menunjukkan rencana Allah menghadirkan putra tunggalnya di tengah dunia. Ia menerima tugas panggilannya menjadi seorang ibu bagi sang juru selamat. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah kemajuan zaman saat ini, di sana-sini masih terdengar ketidakadilan gender. Perempuan masih dianggap belum mampu setara dengan kaum laki-laki. Padahal banyak contoh tentang perempuan yang memberi sumbangsi penting dalam berbagai aspek kehidupan ketika diberi kesempatan untuk berperan. Contohnya adalah dalam kabinet kerja yang dibentuk oleh Bapak Presiden Jokowi di periode pertamanya sebagai kepala pemerintahan, ada Barisan Sri Kandi atau perempuan sebagai menteri yang peranannya menonjol. Antara lain ada Sri Mulyani, Menteri Keuangan, ada Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, ada Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Yohana Yambise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3 nama yang pertama malah berlanjut menjabat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju di periode kedua Bapak Presiden Jokowi. Itu berarti perempuan-perempuan Indonesia sudah bisa disejajarkan atau setara dengan kaum laki-laki, sudah bisa memimpin. Nah, adik-adik, dalam pergaulan adik-adik sebagai remaja Kristen, kita perlu sadar mengenai kesetaraan gender, bahwasanya laki-laki dan perempuan itu di mata Tuhan sama. Adik-adik remaja perlu belajar dari Maria dan Elizabeth dalam kisah menjelang kelahiran Yesus Kristus. Di tengah keterbatasan dan kelemahan yang mereka hadapi sebagai perempuan pada masa itu, mereka menyambut kesempatan dan ikut berperan dalam peristiwa istimewa tersebut, yaitu mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Begitu juga seharusnya kita sebagai remaja-remaja Kristen ikut ambil bagian dalam kegiatan pelayanan di gereja. Adik-adik remaja berperan aktif dalam pelayanan di gereja, seperti contohnya ibadah remaja saat ini
dilaksanakan secara online. Itu berarti peranan penting bagi adik-adik remaja untuk terlibat dalam pelayanan secara online ini. Siapkan hati, siapkan pikiran kita. Sebagai remaja, sebagai perempuan, mari adik-adik kita menghargai kaum perempuan yang ada di sekitar kita, di tengah keluarga kita, mungkin dia saudara kita, adik atau kakak kita, terutama ibu kita. Mari kita hargai mereka, kita kasihi mereka, dan sebagai seorang anak, kita mentaati setiap perkataan ibu kita. Karena sekali lagi kakak ingatkan bahwa ibu sangat penting berada di tengah keluarga kita. Bagi adik-adik yang masih mempunyai ibu, Tuhan masih memberikan kesempatan adik-adik bersama dengan ibu kalian. Mari dekati ibu kita, kasihilah dia, cintailah dia, taatlah padanya. Karena dia adalah sosok seorang ibu yang terus sampai akhir hayatnya akan mencintai dan mengasihi kita. Mari adik-adik, remaja putri Kristen, mari kita sebagai kaum perempuan menggali potensi yang ada dalam diri kita untuk menghargai diri kita, menghargai kaum perempuan, dan galilah potensi yang ada pada diri adik-adik, berikan apa yang terbaik untuk kegiatan-kegiatan, mungkin kegiatan di tengah sekolah kita, pendidikan kita berada di tengah keluarga kita berada di tengah masyarakat, kita berada di tengah pelayanan di gereja. Mari berikan yang terbaik apa yang ada pada kita di dalam pelayanan di gereja. Mari sebagai perempuan-perempuan kita katakan bahwa kita adalah perempuan-perempuan yang luar biasa, yang bisa berperan aktif di segala bidang kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh besar Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami dalam ibadah kami pada saat ini melalui ibadah online. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Dan terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan akan memampukan kami Tuhan untuk bisa menghargai kaum perempuan yang ada di tengah keluarga kami, saudara kami, adik kami, apa terlebih Tuhan ibu kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi, untuk menghargai ibu kami. Mampukan kami Tuhan sebagai perempuan untuk menghargai diri kami, untuk menggali potensi yang ada pada kami, sehingga kami Tuhan bisa memberikan sumbangsi potensi yang ada pada kami untuk kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah, kegiatan di gereja, kegiatan di tengah masyarakat. Mampukan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk program remaja GKI Jati Bening Indah dalam ibadah online yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan, turut bekerja bagi tangan-tangan yang terlibat dalam pelayanan dan alat-alat yang digunakan. Tuhan memberkati.
sehingga ibadah online yang dilaksanakan oleh Komisi Remaja GKI Jatibumi Indah boleh terlaksana dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan sendiri. Mampukan kami Tuhan, bagi adik-adik remaja kami, untuk mau terlibat di dalam pelayanan kami di gereja, di dalam ibadah online. Berikan hati kami untuk memberikan yang terbaik untuk pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah program-program yang diprogramkan di dalam Komisi Remaja Jatibumi Indah. Biarlah setiap program yang diprogramkan boleh kami lakukan dan jalani dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik remaja kami. Tuhan kiranya memberkati pendidikan mereka, memberkati kehidupan mereka di tengah keluarga mereka. Jadikan mereka anak-anak yang menghormati, mengasihi orang tua mereka, mengasihi sanak saudara mereka. Hadirkan damai dan sejahtera di tengah-tengah keluarga mereka. Setiap apapun yang mereka butuhkan, Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan dan berikan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang juga belum berlalu. Untuk itu Tuhan kami mohon kiranya Engkau memberkati pemerintah kami, agar pemerintah kami bisa menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Dan bagi kami Tuhan sebagai rakyat Indonesia, kiranya Tuhan akan memampukan kami Tuhan untuk menjalankan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kami, yaitu kami harus memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Biar Tuhan kuatkan dan mampukan kami untuk menjalaninya. Dan kami mohon kiranya Tuhan akan melindungi kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh keberadaan kehidupan kami. Tuhan kiranya selalu menjaga, memberkati kehidupan kami, baik kami di tengah keluarga kami, di tengah bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan memberkati, sehingga kami Tuhan menjalani kehidupan kami ini ada dalam perlindungan dan ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan dan panjatkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon semuanya ini. Amin. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa datang langsung ke kantor gereja ataupun bisa dengan menitipkan kepada orang tua. Baiklah teman-teman, marilah kita angkat satu pujian terakhir berjudul Setialah, Setialah. Meski
teman-teman, tidak terasa ya ibadah kita sudah selesai, tapi tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat melayani Tuhan. Oke teman-teman, see you next week. Dadah!